Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dimahendra. Saya dengan nomor BP 1801051030 dari kelas 3 BTC. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang praktikum 1 dari SKSO, yaitu pengukuran redaman menggunakan OTDR dengan judul analisis pengaruh tektukan macrobanding dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAP 12 core. Baik, di sini saya sudah melakukan pengukuran analisanya. Di sini sudah ada blok diagram pengukuran. Di sini sudah ada tabelnya dengan panjang gelombang 1300 dan 1490. Di sini juga sudah dihitung masing-masing dari warnanya, dari warna biru, oranye, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Jadi dapatkan total loss pada tabel 1 panjang gelombang 1330 adalah min 15,83 dB. Sedangkan pada panjang gelombang 1490 dihasilkan min 16,50 dB. Tabel kedua itu sudah dilakukan juga dengan panjang gelombang yang sama. Didapatkan hasil loss pada tabel kedua itu dengan panjang 1330 yaitu min 12,03 dB. Sedangkan pada tabel kedua yang dengan panjang gelombang 1490 itu min 12,9 dB. 09 dB. Selanjutnya itu tabel ketiga, yaitu dapat hasil dari pengukuran total loss pada panjang tabel 1 ini dengan panjang gelombang 1330 dapatkan hasil min 12,38 dB. Sedangkan pada panjang gelombang 1490 dihasilkan min 12,65 dB. Dan di tabel keempat sudah dicari juga, dapatkan hasil loss pada tabel keempat yaitu panjang gelombang 1330 dan pada panjang gelombang 1490 dihasilkan min 11,91 dB. Tabel kelima yaitu perhitungan loss pada panjang gelombang 1330 dihasilkan yaitu min 15,83 dB dan panjang gelombang pada 1490 menghasilkan min 13,22 dB. Dapat dilihat dari tabel kelima yang telah dilakukan perhitungan di atas bahwa kabel fiber optik 12 core memiliki urutan sebagai berikut: biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan aqua atau toska. Pada tabel 1 urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar yang paling kecil yaitu toska, merah, ungu, pink, coklat, hitam, oranye, kuning, putih, abu-abu, biru. Tanda negatif ini menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Berarti loss tertinggi pada tabel 1 yaitu pada warna biru. Sedangkan loss paling rendah pada tabel 1 yaitu warna toska. Lalu rata-rata loss yang didapatkan pada tabel panjang gelombang 1300 adalah min 15,83 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 16,50 dB. Selanjutnya pada tabel 2 urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar ke paling kecil adalah pink, merah, ungu, coklat, oranye, hitam, kuning, putih, abu-abu, toska, dan biru. Tanda negatif juga menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Berarti loss tertinggi pada tabel 1 adalah warna biru, sedangkan yang paling rendah yaitu warna pink. Lalu rata-rata loss yaitu min 12,03 dB pada panjang gelombang 1310 dan panjang gelombang 1490 adalah min 12,09 dB. Selanjutnya itu pada tabel 3 urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar ke paling kecil adalah merah, ungu, pink, coklat, hitam, oranye, kuning, putih, abu-abu, toska, dan biru. Tanda negatif juga menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Berarti pada loss tertinggi pada tabel 1 yaitu core warna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 1 yaitu berwarna merah. Lalu rata-rata loss yang didapat pada tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah min 12,38 dB,
Sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah min 12,65 dB. Selanjutnya pada tabel 4 urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar ke paling kecil adalah merah, pink, ungu, coklat, hitam, oranye, kuning, putih, abu-abu, toska, dan biru. Tanda negatif juga menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Berarti loss tertinggi pada tabel 1 yaitu core warna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 1 yaitu warna merah. Lalu rata-rata loss yang dapat pada tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah min 11,83 dB, sedangkan panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 11,91 dB. Dan yang terakhir pada tabel urutan tabel kelima, urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar ke paling kecil adalah pink, ungu, coklat, oranye, merah, kuning, putih, hitam, abu-abu, toska, biru. Tanda negatif menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Berarti loss tertinggi pada tabel 1 adalah warna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 1 adalah warna pink. Lalu rata-rata loss pada tabel dengan panjang 1310 adalah sebesar min 15,83 dB, sedangkan panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 13,22 dB. Oke, kesimpulannya yaitu loss dapat terjadi karena penyerapan, penghamburan, dan karena instalasi. Dua dari tabel bending di atas, warna core yang memiliki loss paling tinggi adalah warna biru. Loss bernilai negatif karena merupakan kerugian atau rugi-rugi. Dan keempat, bending dapat terjadi akibat hal-hal yang tidak sengaja, sehingga yang mengakibatkan propagasi cahaya dalam sel optik berbelok dari arah transmisi semula keluar dari inti ke arah cladding. Baik, sekian presentasi saya tentang praktikum 1 SKSO. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.